Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sasayu Sahira dari kelompok 1 dan Sonya Manaf Umami akan menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran dan penjelasannya. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan di kota Makkah dan di kota Madinah. Fase nuzul Al-Quran yang pertama ialah keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfudz yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfudz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfudz. Surah Al-Buruj ayat 21-22. Yang kedua, nuzul Al-Quran ke Bait Al-Ijah As-Sama Ad-Dunya. Dari Lauh Mahfudz, Al-Quran diturunkan sekaligus pada Bait Al-Ijah di langit dunia. Berdasarkan firman Allah pada surat Ad-Duhan ayat 3 yang berbunyi, Inna anjalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Artinya, yang sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Nuzul Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Bait Al-Ijah di langit dunia, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan setelah itu, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW ada 5 ayat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Aqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ada 3 tahapan penulisan Al-Quran, yaitu penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Dan juga ada beberapa perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar dengan Utsman bin Affan. Turunnya Al-Quran ialah sebagai mukjizat, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran, serta sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah bukan rekayasa Nabi Muhammad atau manusia biasa. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.